Nabi itu semuanya laki-laki itu setara tapi tidak identik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kenapa semua nabi-nabi Allah dalam Islam adalah laki-laki. Bukankah Islam menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan wanita? Baik, jadi gini, dalam Islam, pria dan wanita itu memang setara. Kesamaan bukan berarti identik. Pria dan wanita itu setara tapi tidak identik. Pria dan wanita itu setara tapi tidak identik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan masing-masing jenis kelamin tanggung jawabnya. Dan ada beberapa alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih wanita sebagai nabi atau utusannya. Kali ini kita akan membahas apa saja alasan-alasan Kenapa sih Nabi itu semuanya laki-laki? Yang pertama adalah ada beberapa perubahan perilaku yang terjadi pada wanita. Sebagai contoh, siklus menstruasi dan pendarahan setelah melahirkan. Jadi, di situasi ini kondisi fisik dan mental wanita itu rendah. Dia tidak bisa menjalankan tugas seorang nabi dan dia tidak bisa memenuhi tanggung jawab seorang nabi. Selain itu, wanita juga mengalami kehamilan dan ketika menjadi seorang ibu, dia harus mengurus anak-anaknya pada tahap awal kehidupan. Dalam seluruh situasi ini, seorang wanita tidak bisa melakukan tugas seorang ibu dan juga melakukan tugas seorang nabi pada saat yang bersamaan. Dan juga seorang nabi atau utusan Allah harus mendengarkan para pengikutnya. Dia harus menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dia harus berbaur dengan para pengikutnya dan harus bisa menyelesaikan masalah mereka dan sebagainya. Dalam situasi ini, maka tidak pantas bagi wanita menjadi seorang nabi. Karena dalam Islam dengan jelas dilarang bercampur baurnya pria dan wanita. Dan para nabi atau utusan Allah harus bicara dengan orang-orang, berkomunikasi dengan orang-orang, menyampaikan pesan Islam pada para non-muslim. Jika mereka punya masalah dan pertanyaan, seorang nabi harus merespon pertanyaan itu dan sebagainya. Dan salah satu peran seorang nabi adalah mengimami orang-orang dalam sholat. Dan di dalam sholat itu ada banyak posisi yang harus kita lakukan. Misalnya saja nih, ruku, sujud, dan sebagainya. Dan semua posisi ini, jika seorang wanita yang menjadi imamnya, jelas ini akan mengganggu orang-orang yang di belakangnya. Makmumnya akan menjadi tidak khusyuk jika wanita yang menjadi imamnya. Itulah kenapa dalam Islam, seorang wanita tidak bisa mengimami para pria dalam sholat. Jadi itulah alasan kenapa ada tanggung jawab tertentu bagi wanita dalam Islam dan ada juga tanggung jawab tertentu bagi pria. Dan seringkali wanita juga bisa terbawa emosi. Jika ada perselisihan, dia bisa saja terbawa oleh perasaannya. Baik, di sini kita akan mengambil sebuah contoh. Misal, jika seorang pencuri memasuki rumah, Allah telah menjadikan pria lebih kuat dari wanita. Laki-lakilah yang akan berkelahi dengan pencurinya. Seseorang tidak bisa berkata, "Aku percaya pada kesetaraan gender. Biarkan saja wanita yang melawannya." Gak bisa gitu dong konsepnya. Karena setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Punya tanggung jawabnya masing-masing. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kehormatan pada wanita ketika dia menjadi ibu, dan ada banyak hadis yang membahas tentang kehormatan ibu dalam Islam. Seorang pria tidak bisa berkata, "Aku ingin menjadi seorang ibu sehingga aku bisa mendapatkan pahala seorang ibu." Tentu saja tidak bisa.
Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Wallahu a'lam.